Peringatan Hari Raya Waisak 2026 digelar hari ini. Sejumlah prosesi dan rangkaian acara detik-detik Waisak hingga pelepasan Lentera Perdamaian dilakukan di Candi Borobudur. Demi kelancaran dan keamanan saat peringatan Hari Raya Waisak, sejumlah petugas kepolisian menyisir venue atau lokasi acara yang berada di kawasan Candi Borobudur. Perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026 mencapai puncaknya pada hari ini di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah dijadwalkan mengikuti rangkaian ritual suci, mulai dari prosesi keagamaan, meditasi, doa detik-detik Waisak, hingga pelepasan Lentera Perdamaian pada malam hari nanti. Momen paling sakral dalam peringatan Waisak tahun ini akan berlangsung pada sore nanti. Ritual itu menjadi puncak perenungan spiritual yang menandai peristiwa kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Setelah detik-detik Waisak, umat akan melanjutkan rangkaian doa dan pradaksina atau berjalan mengelilingi tempat suci sebagai bentuk penghormatan dan refleksi spiritual hingga menjelang pelepasan Lentera Perdamaian sesi pertama. Dan untuk melihat seperti apa prosesi dan juga rangkaian acara perayaan Waisak di Candi Borobudur, sudah terhubung jurnalis Berita 1 di Magelang, Jawa Tengah, Chandra Adi yang siap menceritakannya untuk Anda. Chandra, selamat siang. Apakah umat Buddha sudah memenuhi area Candi Borobudur untuk siang hari ini? Apa saja yang kemudian jadi rangkaian dari perayaan Waisak di tahun ini? Baik, selamat siang Dev dan pemirsa Berita 1. Dapat kami laporkan bahwa saat ini ribuan umat Buddha sudah mulai memadati kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dan bisa dilihat di belakang saya ribuan umat Buddha mulai memadati kawasan Candi Borobudur, di mana perayaan detik-detik Waisak pada tahun ini akan berlangsung pada pukul 15:44 dan 44 detik waktu Indonesia bagian Barat. Dan rangkaian acara perayaan Waisak hari ini sebenarnya sudah dimulai dari tadi pagi, dimulai di Candi Mendut dengan kegiatan penyalaan pelita perdamaian dan kunjungan ke Pohon Harapan yang berlangsung dari pukul 9.30 hingga selesai. Kemudian acara dilanjutkan oleh umat Buddha dan para anggota Sangha untuk mengikuti pembacaan parita sebagai bagian dari prosesi kirap Waisak. Untuk kirap Waisak sendiri dimulai tadi pukul 10 dan saat ini para umat Buddha sudah mulai memasuki kawasan Candi Borobudur, di mana bisa dilihat di belakang saya ribuan umat Buddha sudah mulai memasuki kawasan Candi Borobudur, di mana nantinya umat Buddha ini akan mengikuti puja bakti menyambut peringatan detik-detik Waisak yang digelar di zona 1 Lapangan Kenari mulai pukul 11.30 hingga pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada rangkaian inilah umat memusatkan perhatian pada doa, meditasi, serta refleksi spiritual menjelang momen sakral detik-detik Waisak. Usai peringatan detik-detik Waisak nanti, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi dan penerbangan Lentera Perdamaian sesi pertama yang berlangsung pukul 17 hingga pukul 19.30 di Taman Lumbini dan lapangan Marga Utama Candi Borobudur. Penerbangan Lentera ini menjadi simbol pelepasan harapan dan doa perdamaian ke seluruh dunia. Malam harinya, suasana khidmat berlanjut melalui Dharma Santi Waisak yang digelar di zona 2 Taman Lumbini mulai pukul 19.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat persaudaraan dan memperkuat pesan toleransi antar umat beragama. Menurut Ketua DPD Walubi Jawa Tengah, sejumlah pejabat yang akan hadir pada malam hari nanti, yakni Menteri Agama Nazaruddin Umar dan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang dijadwalkan akan hadir.
Kemudian rangkaian perayaan Waisak Nasional juga ditutup dengan prosesi penerbangan Lentera perdamaian sesi kedua yang akan dimulai pada pukul 22.30 hingga selesai. Momen penerbangan lampion ini diperkirakan akan menjadi daya tarik utama yang memadukan nilai spiritual, budaya, dan keindahan visual di Kompleks Candi Borobudur. Dev. Baik, Chandra Adi, kalau tadi Anda sudah ceritakan soal rangkaian-rangkaian dari pelaksanaan Waisak dan juga apa saja yang akan berlangsung di sana, kalau untuk pelayanan terkait tempat wisatanya seperti apa? Apakah memang hari ini Candi Borobudur difokuskan untuk perayaan Waisak ini sehingga kemudian ditutup sepenuhnya untuk wisatawan? Ya, untuk tadi pagi hingga siang nanti jam 1, kawasan Candi Borobudur ini sebenarnya masih terbuka untuk umum, namun begitu pukul 13.00 akan disterilkan dan hanya warga atau wisatawan yang sudah memiliki tiket untuk mengikuti prosesi pelepasan lampion yang bisa masuk. Dan hingga saat ini proses penukaran tiket masih berlangsung. Dan nanti warga yang sudah melakukan penukaran tiket bisa bersiap-siap untuk mengikuti prosesi pelepasan lampion yang akan dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana waktu pelepasan lampion ini sudah diatur, jadi dari pukul 17 yang sesi pertama, kemudian yang pukul 22 yang sesi kedua. Dan saat sore nanti menjelang upacara detik-detik Waisak, kawasan Candi Borobudur sudah steril dari wisatawan dan hanya beberapa wisatawan atau warga yang sudah memiliki tiket saja yang bisa memasuki kawasan Candi Borobudur. Baik, kalau begitu Chandra, ini tadi kan di part awal Anda sempat menyebutkan bahwa memang akan ada beberapa pejabat begitu yang akan hadir, ada Kementerian Agama, kemudian juga Menteri Kebudayaan begitu yang akan hadir di sana. Nah, untuk pengamanan sendiri seperti apa? Apakah memang ada peningkatan dari segi pengamanan begitu, terutama dari personel-personel kepolisian yang misalnya ditempatkan, atau mungkin ada juga personel dari instansi lain begitu yang turut bergabung untuk memaksimalkan pengamanan sehingga bisa berjalan dengan lancar? Untuk aparat keamanan yang bertugas, tadi yang kami pantau di lokasi adalah dari aparat kepolisian tadi melakukan pengaturan lalu lintas di jalan menuju kawasan Candi Borobudur. Sementara untuk di lokasi venue sendiri, tadi pagi dari tim Gegana Brimob sudah melakukan penyisiran, melakukan sterilisasi di sejumlah titik-titik yang menjadi venue di kawasan Candi Borobudur. Untuk saat ini prosesi kirap sudah mulai memasuki kawasan Candi Borobudur dan nampaknya sebentar lagi ini kawasan Candi Borobudur akan sangat padat sekali oleh ribuan umat Buddha yang akan merayakan Waisak di kawasan Candi Borobudur, Dev. Baik, Chandra, terakhir singkat saja begitu, dari mana tadi ini kirap ini berkeliling begitu sebelum masuk ke Candi Borobudur? Ya, jadi kirap ini tadi dimulai dari kawasan Candi Mendut, kemudian berjalan kaki menuju kawasan Candi Borobudur, di mana kira-kira jarak yang ditempuh oleh umat Buddha dalam pelaksanaan kirap tadi sekitar 3 km. Dan saat ini iring-iringan sudah mulai memasuki kawasan Candi Borobudur. Baik, kalau begitu Chandra Adi melaporkan langsung dari kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas.